Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan live kali ini kita insyaallah akan membahas sekilas tentang bulan Ramadan yang insyaallah akan kita masuki beberapa hari lagi. Sekitar sekarang hari Sabtu, sekitar 3 atau 4 hari lagi. Yang mana kita ketahui sendiri ya, bahwa meskipun tanpa dalil apapun kita sudah tahu bahwa puasa bulan Ramadan ini merupakan salah satu ibadah yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga adalah salah satu bulan yang sangat diagungkan dalam agama Islam, yang mana sudah saya sampaikan di live tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengumpulkan para sahabat, atau bahkan ini merupakan kebiasaan beliau ketika sebelum memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau memotivasi para sahabat untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, yang mana salah satu sabda beliau, laqad adzallakum syahrun azimun mubarak. Kalian semua sekarang ada di ambang pintu bulan Ramadan, suatu bulan yang agung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man fa'ala fihi khaslah minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Di mana barang siapa yang melakukan satu kebaikan, satu sunnah ya, satu kebaikan yang sunnah di bulan Ramadan, kana kaman adda faridah, itu sama dengan orang ya, pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah wajib. Yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah wajib ya. Misalkan kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat, itu di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah sholat wajib ya. Jadi ibadah sholat wajib dengan ibadah wajib dengan ibadah sunnah ini pahalanya sangat jauh ya. Bahkan ada yang mengatakan bedanya beda pahala ibadah sunnah, pahala sholat sunnah dengan pahala sholat yang wajib. Misalkan kita bandingkan antara sholat tahajud ya dengan sholat subuh, atau sholat tarawih dengan sholat subuh. Nah, ini ada yang mengatakan para ulama, ibadah wajib ini pahalanya 70 kali lipat lebih besar daripada ibadah sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis setelahnya, waman adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa di bulan Ramadan melaksanakan satu ibadah wajib ya, misalkan kita sholat subuh ya 2 rakaat di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, itu pahalanya sama dengan kita melakukan 70 kali sholat subuh di luar bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat berharga bagi kita, yang mana pahala amal kebaikan di bulan Ramadan ini diskon sebanyak-banyaknya ya, diskon sebesar-besarnya. Dari hadis ini sebagian ulama juga menyimpulkan ya, bahwa sudah kita bahas tadi, bahwa sebagaimana pahala-pahala amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, begitu pula dosa ya, kemaksiatan di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Oleh karena itu harus berhati-hati ya, kita melakukan kebaikan ini potensi pahalanya sangat besar sekali. Begitu pula ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, itu potensi dosanya juga sangat besar sekali. Oke. Banyak yang bertanya ya, kita akan bacakan pertanyaannya satu persatu. Kita akan bertanya pertanyaannya satu persatu. Di sini ada pertanyaan, hukum rapid antigen PCR saat puasa, apakah puasanya batal? Kemarin sudah kita bahas di story bahwa swab ya, jadi swab bagi orang yang puasa. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang kuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Di mazhab kita, sesuatu yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan, minum, dan berhubungan badan saja. Akan tapi termasuk yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melalui jalan tembus ya. Manfadin maftu, entah itu lewat hidung, lewat telinga, atau lewat dubur. Nah, itu bisa membatalkan puasa menurut mazhab kita. Nah, ketika masuknya sesuatu lewat hidung, ketika gak sampai dalam, ini maka puasanya sah-sah saja. Misalkan
Kemarin ada yang nanya gimana hukumnya orang puasa ngupil. Itu nggak masalah ya, karena nggak sampai masuk ke dalam, nggak ada orang ngupil sampai ke dalam sampai melewati pangkal hidung, nggak ada. Tapi jika memang ada sesuatu masuki hidung melewati ya, sampai melewati khusyum atau sampai melewati pangkal hidung, itu bisa membatalkan puasa menurut mazhab kita. Ya, termasuk tes swab. Ya, swab ini alatnya kan panjang sekali, sampai pasti bisa dipastikan melewati pangkal hidung. Menurut mazhab kita, tes swab ini bisa membatalkan. Tapi ya, saya kemarin baca postingan Kim Arif Khazin, sepertinya MUI ini mengambil pendapat yang tidak membatalkan. Karena dalam mazhab kita sendiri itu ada pendapat mazhab Imam Ghazali yang mengatakan masuknya sesuatu lewat hidung, ya, bahkan beliau mengatakan juga masuknya sesuatu lewat telinga, ini sejauh apapun tidak sampai membatalkan puasa. Dan juga ada pendapat mazhab-mazhab lain seperti mazhab Maliki, seperti mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal. Swab ini ya, masuknya sesuatu melewati pangkal hidung ini tidak batal. Yang membatalkan bahkan secara kesimpulan, saya pernah baca kitab Fiqh Syamnya Syekh Yusuf Qaradawi, itu beliau condong ikut pendapatnya Al-Imam Omar Ibn Abdul Aziz yang secara global mengatakan yang batal itu cuma makan, minum, hubungan badan itu aja. Makan, minum, hubungan badan. Selain itu masalah misalkan masuknya hidung lewat telinga, masuknya air lewat telinga, lewat hidung, atau misalkan pengobatan zaman dahulu yang melewati dubur dan lain sebagainya, ini tidak masalah sama sekali. Oke, jadi masalah swab ini ada khilaf. Saya sudah sampaikan kemarin, kalau memang bisa swab di malam hari itu lebih baik ya, agar puasa kita sah menurut semua mazhab. Akan tetapi jika memang keadaan menuntut dia untuk swab di siang hari, ya nggak bisa swab di malam hari, maka bisa mengikuti pendapat ulama yang tidak membatalkan. Oke, kita buka pertanyaan lain. Kalau hutang puasa tahun lalu belum lunas dikodok, cukup fidyah saja apa perlu dikodok juga? Sudah kita bahas juga kemarin. Jadi seperti ini yang banyak ditanyakan puasanya orang hamil atau orang yang menyusui. Jadi wanita hamil, gini. Wanita hamil dan wanita menyusui ini ada keringanan boleh tidak berpuasa. Ya. Apa konsekuensinya? Jadi ada dua kemungkinan ya, ada dua kasus. Yang pertama kasus ketika ibu yang hamil ini atau ibu yang menyusui hanya khawatir atas anaknya saja. Misalkan ibu hamil ini sama busui yang menyusui ini sehat-sehat saja, nggak mengeluhkan keselamatan, nggak mengeluhkan kesehatannya. Yang dia khawatirkan ya, ini nanti anaknya mungkin tumbuhnya nggak normal ya, atau anaknya akan prematur, atau anaknya susunya nggak lancar dan lain sebagainya. Maka ibu yang khawatir atas anaknya saja dia boleh tidak berpuasa ya, dan dia wajib kodok ya, kodok ini kewajiban minimal. Dia wajib kodok dan wajib membayar fidyah. Oke. Ini kasus pertama. Kasus kedua, jika ibu khawatir atas kesehatannya dia ya sendiri, dia khawatir atas kesehatannya sendiri bukan kesehatan anaknya, atau dia khawatir atas kesehatannya dan kesehatan anaknya double, maka ibu ini hanya wajib kodok saja. Oke. Jadi kodok ini kewajiban minimal. Wanita hamil dan wanita menyusui tetap wajib kodok selama ia mampu. Ya, selama ia mampu dia wajib kodok. Oke. Selama ia mampu dia wajib kodok. Dan fidyah, sekali lagi ya, fidyah tidak menggugurkan kewajiban kodok. Jadi kodok ini ukuran minimal. Oke. Kodok ini ukuran kewajiban minimal. Kemudian yang ditanyakan, jika belum kodok ya, wanita haid, wanita hamil, wanita menyusui belum ngodok puasanya sampai masuk ke Ramadan selanjutnya, ini maka ya, dia kena denda, namanya fidyah ya, dia kena denda takhir karena dia telat kodok sampai masuk Ramadan selanjutnya. Setiap hari yang dia tinggalkan yang belum dikodoi ya, kodok tetap wajib ya, kodok tetap wajib. Tapi setiap hari yang dia tinggalkan ya, dia wajib membayar fidyah, membayar denda. Berapa fidyahnya? Fidyahnya 1 mud ya.
memberi makan 1 mud kepada orang miskin. Berapa itu 1 mud para ulama kita? Kalau ini ukuran kilogramnya ya, ukuran ounce-nya ya, ini masih khilaf. Ini yang banyak digunakan oleh para ulama kita. Ukurannya sekitar 679 ons, okay? Atau 675 ons beras, okay? 679 ons atau 675 ons beras yang diberikan kepada fakir miskin di setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, kalikan saja kalau 1 hari berapa, kali 2 hari berapa, kali 3 hari berapa. Okay. Kalau dia masih belum bayar lagi, masih belum bayar juga sampai masuk Ramadan lagi, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, Ramadan keempat, ya maka tinggal dikalikan saja, ya. Tinggal dikalikan saja. Setiap kali masuk ke Ramadan selanjutnya dia belum bayar hutang puasanya, maka fidyahnya juga dilipat gandakan. Jadi perlu digarisbawahi, membayar fidyah ini tidak menggugurkan kewajiban qada. Okay. Membayar fidyah tidak menggugurkan kewajiban qada. Qada tetap wajib. Qada tetap wajib. Wanita haid nggak wajib qada. Wanita haid nggak wajib bayar fidyah, nggak. Ini yang wajib bayar fidyah ini kasusnya seperti wanita hamil, wanita menyusui dalam sebagian kasus. Oke. Bolehkah buka puasa dengan merokok? Boleh-boleh saja. Ya. Intinya buka puasa ini kan dengan setiap hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Buka puasa ini bisa dengan setiap hal yang membatalkan buka puasa. Bahkan di kitab-kitab juga diterangkan ada sebagian sahabat yang buka puasanya ini dengan jima. Ada sebagian sahabat yang buka puasanya dengan jima, bukan dengan makan. Ini mainstream sekali, anti mainstream ini. Buka puasanya beda dengan yang lain, jomblo gak bisa niru ini. Oke. Awal Ramadan bagi wanita haid bagusnya membaca amalan apa? Oke. Nah, ini wanita haid yang jelas di bulan Ramadan gak bisa puasa, gak bisa sholat, dan gak bisa baca Al-Quran. Ini wanita haid. Wanita haid melakukan ibadah apa saja selain yang dilarang. Ya, wanita haid silahkan beli tasbih digital atau tasbih biasa. Jangan sampai Jangan sampai hilang dari tangannya. Maksudnya putar terus tasbihnya, baca zikir yang banyak kan Allah kita yang dianjurkan dalam bulan puasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu baca sholawat, banyak subhanallah. Banyak ya. Peluang-peluang ibadah yang lain ini masih banyak. Bukan hanya tarawih, bukan hanya baca Quran. Nah, bahkan saya juga pernah mendengar dari guru saya Habib Umar, beliau pernah ditanya apakah wanita haid ini ketika gak puasa, ketika uzur puasa, apakah dia masih dapat pahala atau tidak? Beliau menjawab seperti ini jawabannya. Jika wanita haid ini memang punya keinginan kuat untuk beribadah, misalkan sebelum bulan Ramadan dia sudah punya target. Sebelum masuk Ramadan, target saya mau baca Quran, mau tarawih, mau ini. Okay. Tiba-tiba ya, ada tamu gak diundang, maksudnya tiba-tiba dia haid, tiba-tiba dia uzur, maka wanita haid tersebut akan tetap mendapat pahala karena niatnya. Ya, dengan niatnya yang dia niat, udah niat ibadah ini, mau niat ibadah ini, tiba-tiba haid, maka meskipun dia gak beribadah sama sekali, mungkin dia di kamar aja gak ngelakuin apa-apa, mager aja di kamar gak ngapa-ngapain, dengan niatnya dia bisa dapat pahala seperti itu. Oke. Memandang yang bukan mahram dengan syahwat saat puasa, apakah membatalkan puasa? Oke. Ini sering ditanyakan kepada saya, bagaimana hukumnya nonton film ketika bulan puasa. Seperti ini,
Ada di Bidayatul Hidayah, ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau sabda Rasulullah SAW, "Khamsun yuftirna shaim." Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Di situ disebutkan pertama al-ghibah. Ya, ngerasani orang, ghibah, gunjing orang, gosip. Yang kedua an-namimah, yaitu mengadu domba, ya, memprovokasi. Ketiga al-kadzib, berbohong. Kemudian salah satunya yang disebutkan juga adalah an-nazar bi syahwah, memandang dengan syahwat. Ini juga membatalkan puasa dalam hadis tersebut, ya, yuftirna shaim. Nah, dari hadis ini ada sebagian ulama, termasuk minhum Sayyidah Aisyah, mengatakan bahwa melakukan hal-hal tersebut, gosip, bohong, ya, adu domba, provokasi, dan termasuk melihat sesuatu yang haram dengan syahwat, ini membatalkan puasa. Dalam artian apa? Dia wajib qadha, ya, wajib mengganti puasanya di lain hari. Nih. Tapi hadis ini menurut para ulama dalam mazhab kita bukan dipahami secara luarnya, enggak. Yang dimaksud yuftirna ini bukan membatalkan secara hakikat, bukan. Tapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan pahalanya. Jadi orang puasa, jika memang melakukan hal-hal tersebut, ngegosip, nonton film yang haram, maksiat, dan lain sebagainya, itu puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Dalam artian dia tidak wajib mengkodok di lain hari, tapi yang batal pahalanya. Pahalanya hilang. Ya, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabda Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Banyak sekali orang puasa yang puasanya ini enggak dapat pahala apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jadi saya sangat menganjurkan, ayolah, kalian suka film apa aja, suka film Korea, film India, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan ini bukan waktunya nonton film. Ya, ayo kita belajar. Kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan kita bisa melatih, ya, diri untuk jaga mata, untuk menjaga mata kita dari hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan lagi kita akan belajar kalau bukan di bulan Ramadan? Oke, kalau ditanya gimana hukumnya nonton film drakor di bulan Ramadan, nonton film ini itulah, saya kan udah jawab. Yang namanya film itu isinya macam-macam. Film itu isinya macam-macam. Ya, ada yang kalau misalkan ada yang isinya bagus, ada. Tapi ada juga yang isinya wanita buka aurat, adegan-adegan mesra, adegan-adegan yang bisa membangkitkan syahwat, ya. Nah, itu yang haram. Saya udah katakan isi-isi yang maksiat itu adalah yang haram. Isi-isi yang maksiat itu yang haram. Kalau kalian ketika nonton film, ya, nonton film apa aja sampai ke adegan yang di situ ada wanita buka aurat atau di situ ada adegan mesra, kalian ghadul basar, tutup mata, ya, nggak ngelihat, ya silakan saja. Mungkin bisa ada peluang untuk boleh, tapi itu jarang sekali. Mana ada orang nonton film ketika nyampe adegan tertentu tutup mata nggak lihat. Itu mungkin cuma wali aja ketika nonton film mungkin bisa seperti itu. Jadi memandang dengan syahwat menurut mazhab kita tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahala puasa. Mencicipi makanan hukumnya gimana, Lora? Khususnya seperti ibu-ibu, ya. Mencicipi makanan itu hukumnya boleh. Hanya saja makruh, ya. Selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Jadi mencicipi makanan jika itu hanya di lisan saja, cicipi dikit langsung dimuntahkan, maka hukumnya boleh, nggak masalah. Memakai celak saat puasa niku makruh. Ada yang memakruhkan, ya. Jadi seperti ini. Menurut pendapat ulama kita, ya, memakai celak ini hukumnya nggak apa-apa sebenarnya, karena dalam mazhab kita sendiri mata ini tidak dikategorikan sebagai mafadin maftuh, nggak dikatakan sebagai jalan tembus ke dalam. Tapi, ya,
menurut teori medis zaman sekarang, mata ini punya jalan tembus ke dalam. Ya, sampai ketika orang celaan, ini biasanya kerasa, rasa celaknya di lidah nih ada yang kerasa, ada yang sampai kerasa, ada yang sampai ke lisan. Celak ini ada yang sampai turun ke lisan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk orang yang berpuasa, ya termasuk Habib Zain bin Muhammad Aidrus dalam kitabnya menganjurkan untuk berhati-hati, ya. Lebih baik celaan di malam hari aja. Karena memang ada sebagian kasus orang celaan, ini celaknya sampai tembus ke lisan. Ini menunjukkan bahwa mata ini sebenarnya adalah manfazil maftuh, adalah jalan tembus yang bisa sampai ke rongga dalam. Obat tetes telinga bisa membatalkan puasa lorah, sudah kita bahas kemarin, ya. Ada khilaf antara para ulama. Meskipun pendapat kuat yang sesuai dengan teori medis sekarang, telinga ini bukanlah jalan masuk. Jadi telinga ada sesuatu masuk lewat telinga, ini nggak sampai masuk ke dalam. Ini menurut At-Tibbul Hadis atau teori medis di zaman sekarang. Ada dua pendapat, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Sama juga kayak pakai ketembat, sudah kita bahas kemarin kan, pakai ketembat. Ini ada yang membatalkan, ada yang tidak. Bersiwak afdolnya sampai sebelum zuhur apa tidak sama sekali di saat puasa. Jadi gini, ini penting ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana hukumnya bersiwak bagi orang yang puasa? Menurut mazhab kita, menurut mazhab kita memakai siwak ya setelah tergelincirnya matahari hukumnya makruh. Memakai siwak setelah tergelincirnya matahari, setelah sekitar pukul 12 siang ke atas, ini hukumnya makruh. Apa dalilnya? Karena memang ada hadis yang menjelaskan bahwa la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski, bahwa bau mulut orang yang berpuasa, ya, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Dari hadis ini Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menghilangkan bau mulutnya. Ini yang pertama. Nah, tapi sebagian ulama dalam mazhab kita, ya, seperti Imam Nawawi mengatakan nggak masalah, nggak makruh. Karena menurut beliau secara dalil tidak ada yang melarang orang bersiwak di bulan puasa. Nggak ada secara dalil larangan dalam hadis tersebut yang sudah disebutkan tadi, tidak ada larangan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama kita termasuk Imam Nawawi, hukumnya tidak apa-apa. Nah, dari perbedaan pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i ini, kalau yang biasa diamalkan di tarim, yang saya tahu sendiri yang diamalkan di tarim termasuk Habib Umar sendiri, beliau ya setelah waktu zuhur ke atas, jam 12 siang ke atas, beliau tetap pakai siwak. Bahkan ketika sholat asar, beliau tetap pakai siwak. Saya melihat sendiri ketika sholat asar, dalam keadaan berpuasa, beliau masih pakai siwak. Nah, setelah sholat asar sampai maghrib, nah orang-orang tarim ini nggak bersiwak. Ini tujuannya menjamikkan, ya, mengkompromikan antara dua pendapat ini. Pendapat yang memakruhkan dan pendapat yang tidak memakruhkan. Jadi ngambil tengah-tengah aja. Mereka bersiwak, ya, orang-orang tarim, para habaib di tarim bersiwak, tapi sampai waktu asar saja. Setelah itu mereka nggak bersiwak. Nah, ini mengecualikan, mengecualikan jika memang seorang yang berpuasa ini hendak berkumpul dengan orang lain, dan dia yakin bau mulutnya ini akan menyakiti orang lain, maka bagi dia dianjurkan, bahkan bisa diwajibkan untuk menghilangkan bau mulutnya. Jadi ini termasuk siwak ini juga termasuk hukum sikatan juga, ya, sama. Sikatan sama siwak ini sama-sama menghilangkan bau mulut. Ini sama-sama menghilangkan bau mulut. Jadi kalau ditanyakan gimana hukumnya sikatan bagi orang yang berpuasa, itu hukumnya sama seperti siwak. Ini masalah ada apakah masalah odol ada yang masuk atau tidak, ini pembahasan lain, ya. Kan sudah saya jawab kemarin. Jadi sikat gigi bagi orang yang berpuasa, ini hukumnya boleh-boleh saja, nggak membatalkan puasa, kecuali memang ada sesuatu
yang masuk ke dalam, mungkin ada odolnya yang masuk ke dalam dan lain sebagainya ya, pasta giginya yang masuk ke dalam. Kalau memang hanya sisa-sisa rasa dingin saja di mulut, bukan ain, bukan benda, nah itu nggak masalah ya. Ini jika memang ada benda yang jelas-jelas masuk ke dalam mulut, itu baru membatalkan puasa. Oke. Bagaimana cara menjadi wali di bulan Ramadan? Ya Allah, Insya Allah cita-citanya tinggi sekali ini. Bulan Ramadan ini kurangi. Misalkan HPan biasanya satu hari ini 10 jam atau 11 jam. Di bulan Ramadan kita kurangi, kita bagi dengan ibadah ya. Jika kita memang tidak bisa meninggalkan secara keseluruhan, secara mutlak ya, maka kita bagi dengan ibadah ya. Kita mungkin, dan harus ada manage waktu yang baik. Nah ini penting. Kalau nggak ada pengaturan waktu yang baik, nggak ada manage waktu yang baik, maka ini akan sangat sulit sekali kita mendapatkan kebaikan yang maksimal di bulan Ramadan. Jadi gimana, misalkan mulai jam sekian sampai jam sekian baca Quran, mulai jam sekian sampai jam sekian baca kitab, misalkan mulai jam sekian sampai jam sekian baca zikir. Nah dengan seperti itu, dengan menjadwal seperti itu, insya Allah bulan Ramadan kita tidak akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Hukum gusi berdarah ya. Ini kemarin sebenarnya sudah ditanyakan, gimana hukumnya menelan ludah saat puasa ya. Jadi menelan ludah saat puasa ini hukumnya boleh selama pertama, selama masih dalam mulut. Kalau ludah ini sudah keluar dari mulut kemudian ditelan lagi, maka ini membatalkan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, selama ludah ini tidak tercampur dengan hal-hal lain. Oke. Selama ludah tidak tercampur dengan hal-hal lain seperti misalkan darah. Ya, jika ludah tercampur dengan darah kemudian ditelan, maka ini bisa membatalkan puasa. Namun ini mengecualikan orang-orang pada kasus tertentu. Misal ada seorang yang gusinya nggak pernah berhenti berdarah, mubtala bihadzal asya, misalkan dia sudah jadi penyakit ya, punya penyakit bawaan yang gusinya berdarah terus dan dia akan kesulitan jika harus mengeluarkan darah tersebut setiap waktu, maka bagi dia ya ada keringanan ya, bagi dia tidak batal hukumnya meskipun menelan ludah yang bercampur dengan darah. Isat, pona aduh. Isa ka ada isa. Hah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Bolehkah sholat isya lebih dari 2 kali? Seperti di tarim sholat tarawihnya ada pada setiap waktu, boleh ya. Jadi ini niatnya niat sholat yang ada ya. Sholat isya boleh lebih dari 2 kali. Niatnya niat sholat yang ada. Cerita jadwal keseharian tentarim. Oh ini harus baca buku saya ini, catatan dari tarim, situ lengkap dijelaskan gimana.
bulan puasa dicari. Bagaimana hukum menikah di bulan puasa? Boleh-boleh aja, gak ada larangan. Cuma ya harus hati-hati, wabil khusus pengantin baru. Hukum mencicipi makanan sudah kita bahas. Syahwat kepada istri siang hari batalkah pahala puasanya? Ini sebenarnya nggak mutlak batal ya, tapi memang harus hati-hati. Karena tujuan kita puasa adalah meninggalkan syahwat, adalah mengalahkan nafsu ya. Jangan sampai kita tasarrufkan pada syahwat-syahwat meskipun itu halal. Nah, oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh dua orang ya. Pertanyaannya sama, bagaimana hukumnya mencium istri ketika puasa? Ada dua orang yang bertanya pada beliau. Yang satunya bertanya, pertama, bagaimana hukum mencium istri ketika puasa? Beliau jawab, boleh. Yang kedua datang lagi, nanya bagaimana hukumnya mencium istri ketika puasa? Beliau jawab, gak boleh. Ditanya sama para sahabat yang lain, kok bisa beda jawabannya? Dua pertanyaan yang sama, satu pertanyaan yang sama, tapi dua jawaban yang beda. Nah, beliau mengatakan, yang pertama nanya ini adalah orang tua. Ya, orang tua yang syahwatnya udah nggak kuat lagi, yang insya Allah bisa menahan dirinya dari menggauli istrinya, maka bagi dia hukumnya boleh. Nah yang kedua ini yang nanya pengantin baru. Bayangkan ya, pengantin baru ini ketika nyium istri ya nggak kira nyium aja, mungkin nanti bisa nyasar ke hal-hal yang lain ya kan, karena syahwatnya masih sangat panas-panasnya, masih sangat kuat-kuatnya. Nah, jadi bagi orang yang tidak bisa mengontrol nafsunya ya, dan dikhawatirkan nafsunya akan menjerumuskan dia pada hal yang membatalkan puasa seperti berhubungan badan, maka bagi dia muqaddimah ya, seperti mencium, memeluk istri, itu hukumnya bisa haram. Ishak pindah kada lagi? Ishak pindah kada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini yang istihadah sudah kita bahas kemarin ya. Wanita istihadah ini tetap wajib puasa dan puasanya sah. Ya, wanita istihadah tetap wajib puasa dan puasanya sah, gak wajib mengkodoi di lain waktu. Ya. Ada di sorotan bulan Ramadan kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Sahur mepet waktu apakah boleh? Jadi memang untuk sahur yang sunnah ya, lebih akhir lebih baik. Oke. Sahur itu lebih akhir lebih baik. Jadi misalkan ada orang sahur jam 1 ya, dengan orang yang sahur jam 3, ini lebih baik, lebih utama yang sahur jam 3. Tapi dia disunahkan mengakhirkan sahur selama tidak menjatuhkan dirinya dalam keraguan. Dalam artian misalkan ketika dia akhirkan sampai misalkan azan kurang 5 menit, azan kurang 4 menit, ini kan ada keraguan, loh ini sudah masuk subuh apa belum ya, sudah terbit fajar atau belum kan, ada kemungkinan seperti itu. Maka bagi dia ya, tetap wajib dianjurkan untuk mengakhirkan sahur selama tidak menjatuhkan diri di waktu yang di situ ada keraguan, apakah fajar udah masuk atau tidak, apakah sudah subuh atau tidak. Nah itu.
Udah kita bahas kemarin ya, pernyataan Ustadz yang mengatakan kalau kita minum ya, kita sedang minum kemudian ada azan subuh berkumandang, disuruh minum sampai azan selesai. Sudah kita tolak ya jawaban tersebut dengan pernyataan tersebut dengan argumen-argumen yang ilmiah. Hukum kuno di witir tarawih sunnah ketika nanti tanggal 15 ke atas. Kita ambil pertanyaan di sini aja. Enggak mengkul ya Rabbi ya kali. Nama calon anak yang insya Allah lahir di bulan Ramadan. Kalau laki kasih nama Said Ramadan. Bagus. Ya, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Oke, kita lihat. Kalau sebelah pemanfaat di rumah boleh tidak boleh? Bagaimana? Sudah kita bahas kemarin ya, puasanya orang yang berpuasa di atas tanggal 15 Sya'ban ini haram jika puasanya tanpa sebab. Oke. Jika puasanya tanpa sebab. Kalau memang puasanya puasa qada, puasanya puasa Daud, atau puasanya puasa sunnah Senin Kamis, maka hukumnya enggak masalah. Ini yang diharamkan adalah puasa mutlak, sunnah mutlak tanpa sebab. Kalau puasa mimisan batal enggak batal. Puasanya mimisan enggak batal. Vaksin sudah kita bahas. Ya. Oh iya, vaksin sudah kita bahas kemarin ya. Jadi suntik itu ulama sampai sekarang masih ada khilaf ya. Bagaimana hukum suntik, hukum vaksin, infus dan sebagainya ketika puasa. Ini para ulama ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan, dan ini yang diambil MUI ya, pendapat ketiga, batal jika di situ suntiknya suntik pembuluh darah, suntik yang tembus ke pembuluh darah, ini bisa batal. Dan tidak batal jika suntiknya suntik yang tembus ke otot ya, al-hukna al-adliyah, seperti vaksin ini termasuk suntik yang tembus ke otot ya, intramuskular. Ini berarti termasuk suntik yang tidak membatalkan puasa. Ishak. Ayo di luar. Ayo, angkat orangnya. Ayo. Istik. Ini loh. Oke, kita lanjut. Memegang Al-Quran waktu sholat dan dibuat sujud, apakah boleh? Tanggal nempel sebagian boleh ya. Jadi yang wajib nempel itu ya, yang wajib nempel itu hanya sebagian tangan. Meskipun satu jari nempel ginian juga boleh ketika sujud ya. Nggak harus nempel semua, nggak. Alasan batalnya puasa ketika buang angin di dalam air. Karena ada kemungkinan ya. Ini dokter Yuman yang nanya. Setahu saya itu ada kemungkinan masuknya air melalui dubur
ya, ketika dubur terbuka ya, buang air di dalam air, itu ada kemungkinan masuknya air melalui jalan dubur. Itu bisa membatalkan puasa. Apakah batal kerokan saat puasa? Gak batal. Jika BAB fesisnya mau keluar dan tiba-tiba masuk lagi, apa membatalkan puasa? Nggak batal, ya. Tibet kalau dia batalkan. Ya Ishak, istighlo. Tik, kirim minggu soro. Nah, turun. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada jedar. Bagaimana hukum puasa nelan ludah sudah kita bahas tadi ya. Nelan ludah kalau memang nggak keluar dari mulut dan nggak tercampur dengan sesuatu yang lain, maka hukumnya nggak apa-apa. Ngicipi makanan sudah kita bahas, nggak apa-apa hukumnya. Menggunakan siwak sudah kita bahas. Apakah orang bekerja boleh membatalkan puasa? Gak boleh ya, kecuali ada syarat-syarat tertentu. Apakah pendapat yang membolehkan wanita masuk masjid? Yang dimaksud mungkin wanita haid ya. Saya sudah sering nyampaikan ya, untuk wanita haid itu jika memang lewat saja. Tapi nggak sulit kasusnya wanita haid lewat itu, nggak lewat aja masuk mondar mandir gitu, itu jarang terjadi ya. Kalau cuma masuk atau mondar mandir saja, nggak sampai duduk, wanita haid itu hukumnya boleh selama dia tidak khawatir mengotori masjid. Oke. Tapi ini bagi wanita haid yang berdiam di masjid, duduk di masjid, apapun tujuannya. Ya, tujuannya mau hadir kajian, hadir pengajian ya. Mau ada ini kayak itu kayak, hukumnya haram secara mutlak. Meskipun dia sudah pakai pembalut sampai 5 lapis atau 6 lapis gak kira mengotori masjid, bagi wanita haid hukumnya haram duduk di masjid secara mutlak, apapun tujuannya. Oke. Nah, ini mencium aroma minyak kayu putih atau inhaler. Itu kemarin hampir mau saya bahas tapi belum sempat ya. Insyaallah nanti saya bahas. Saya bahas nanti insyaallah. Hukum memakai minyak wangi di bulan Ramadan. Nah, ini. Jadi para ulama kita ya, sebagian mengatakan tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa ini memakai minyak wangi. Mengapa? Karena orang puasa ini dianjurkannya keadaannya ini keadaan rendah, keadaan hina ya, keadaan menunjukkan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan minyak-minyakan ini ya, pakai parfum, pakai minyak wangi, ini seakan-akan bertolak belakang dengan tujuan puasa itu sendiri ya, mewah-mewahan dengan pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Ini seakan-akan bertolak belakang dengan keadaan seorang yang berpuasa yang dituntut untuk menunjukkan seluruh kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat yang lain, pertanyaan lain. Tidur berkepanjangan di bulan puasa enggak batal puasanya.
Bagaimana solusinya buat orang yang takut lupa berniat? Oke, ini ada solusi ya. Solusi yang pertama, kalau memang orang tersebut takut lupa niat, yang pertama ikut pendapat mazhab Maliki yang mengatakan boleh niat puasa di awal bulan, niat puasa 30 hari penuh. Ya, ketika malam puasa pertama kita saya niat puasa 30 hari penuh seperti itu. Nah, jika suatu saat dia lupa niat, maka dia bisa ikut ke pendapat Maliki. Nah, meskipun sebenarnya ada pendapat yang lebih mudah, yaitu pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa boleh berniat di siang hari. Oke? Boleh berniat di siang hari. Jadi bagi orang yang lupa niat puasa di malam hari, jadi bagi orang yang lupa niat puasa di malam hari, dia di siang harinya boleh niat, ikut pendapatnya mazhab Hanafi. Tapi sekali lagi ini penting. Menurut saya pribadi, orang itu sangat sulit tergambarkan bisa lupa niat di bulan puasa. Karena seperti ini, coba dengarkan. Niat puasa itu bukan ucapan nawaitu. Sekali lagi, niat itu tujuan dalam hati. Niat itu bukan ucapan. Bukan ucapan nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhana, bukan itu. Sampai ada orang yang dulu pernah ada teman saya di pagi hari bulan Ramadan, dia bilang seperti ini sama saya, saya sekarang nggak puasa. Loh kok bisa? Loh iya mak, tadi malam saya lupa niat katanya. Tadi malam saya lupa niat, nggak baca niat. Tapi orang tersebut ngaku lupa niat. Ya, tadi malam dia sahur. Ya, kok bisa seperti itu? Ternyata menurut pemahaman orang ini, yang dinamakan niat adalah ucapan nawaitu sama qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati. Ya, ramadhani hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Karena tadi malam dia enggak salat tarawih dan enggak baca nawaitu sama qadin, akhirnya dia menyangka bahwa dia enggak niat. Bahwa dia belum niat. Ini kesalahpahaman yang sangat besar. Ya, sekali lagi saya sampaikan, yang dinamakan niat adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Yang dinamakan niat adalah tujuan kita, ya, tujuan di dalam hati ketika kita hendak melakukan suatu perkara. Ini yang dinamakan niat. Jadi misal niat sholat, ini kan kalau niat sholat harus di awal kan, kalau niat puasa enggak harus. Boleh mulai maghrib sampai terbit fajar. Jadi misal ketika kita sholat zuhur 4 rakaat Allahu Akbar, pada saat takbir di dalam hati kita ada tujuan. Kemarin sudah kita bahas dalam bab waswas ya. Dalam hati kita ada tujuan, saya mau sholat zuhur 4 rakaat. Ini sudah cukup dinamakan sebagai niat. Ya, jadi gak harus membayangkan usolli fardhu zuhri, gak harus. Yang penting dalam hati kita ada tujuan, ini sudah dinamakan sebagai niat. Oleh karena itu niat ini sebenarnya tujuan dalam hati ini gak usah didatangkan, udah datang sendiri. Ya kan? Masa ada orang, saya yakin ini buat orang yang was-was. Saya yakin orang itu ketika pakai sarung, pakai peci, ya, dia terus menggelar sejadah, menghadap kiblat, pasti punya tujuan sholat. Gak kira mau tujuan ini itu, yang lain gak ada. Nah, oleh karena itu, misalkan seperti ini di bulan puasa ya, ini biar kalian gak salah paham tentang niat. Ketika di bulan puasa, misalkan waktu buka puasa, atau di malam hari ketika kalian mendengar masjid sekitar ini membaca darusan yang baca Quran, kalian ingat, oh iya sekarang bulan puasa, oh besok saya mau puasa lagi. Ada tujuan besok mau puasa lagi. Nah, ini tujuan ini sudah cukup dinamakan sebagai niat. Oleh karena itu menurut saya sangat sulit sekali dibayangkan ada orang bisa lupa niat. Kecuali ya, saya sering gambarkan, kecuali misalkan ada orang tidur di waktu asar, ya saking khusyuknya tidurnya dia bangun habis subuh. Nah, ini mungkin menurut mazhab kita orang tersebut tidak bisa dikatakan belum berniat ya, karena mulai dari asar sampai subuh dia tidur. Nah, bagi orang ini mungkin dipastikan dia belum berniat di malam hari.
Ya, ini perlu diperhatikan ya. Yang dinamakan niat sekali lagi bukan ucapan nawaitu Samawadin. Itu hanyalah mengucapkan niat. Yang dinamakan niat itu adalah tujuan dalam hati. Ya, tujuan untuk berpuasa dan tujuan ini ada dalam hati. Oke, pertanyaan lain. Pacaran di bulan Ramadan. Jadi saya sangat anjurkan ya. Jadi di bulan Ramadan ini jauhi setiap hal. Jangan kena haram. Jauhi setiap hal yang di situ ada potensi tidak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan di situ ada ini ada masih 50-50 haram halal ya. Masih belum jelas, udah tinggalkan aja. Hal-hal yang di situ ada potensi tidak ridhonya Allah, tinggalkan. Ya, apalagi pacaran, ya, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita kotori dengan hal-hal yang ya dengan kemaksiatan, dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berdoa. Ya, sabda beliau, barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya setelah keluar Ramadan. Jadi Ramadan yang penuh dengan potensi ibadah yang sangat besar, tapi dia tidak manfaatkan sebaik mungkin. Dia sama-sama saja dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Bahkan maksiatnya tambah. Bahkan melakukan keharaman jadi tambah. Ya, nonton filmnya makin banyak. Maka mudah-mudahan sabda Rasulullah ini, mudah-mudahan dia makin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Rasulullah, doa yang sangat menakutkan sekali tentunya. Ya, ancaman bagi seorang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan menjadi momen ya untuk menjadi sosok yang lebih baik ya. Untuk menjadi sosok yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketika sudah terakhir sebelum subuh boleh, niatnya boleh. Coba kita baca yang lain. Oke. Nah, ada yang nanya Ramadan apa Ramadhani? Yang sesuai dengan kaidah nahwu, ya, yang sesuai dengan kaidah nahwu ini sebenarnya Ramadhani. Dibahas oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya. Ya, jadi yang benar itu nawaitu Samawadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Ya. Karena di situ meskipun Ramadan ghairu munsharif, tapi dia dimudhafkan pada kalimat setelahnya. Okay. Meskipun ada peluang dibaca Ramadana hadhihi sanata. Tapi itu beliau kritik, beliau katakan ini sebagai bacaan yang keliru. Oke, kita udah berapa jam? Udah hampir 1 jam. Kita habiskan dulu waktunya. Amin. Sudah kita bahas. Ya tadi. Belum qada Ramadan sampai masuk Ramadan selanjutnya sudah kita bahas tadi. Bagus ya, kalau mau memakai baju yang bagus di bulan Ramadan karena niat memuliakan bulan Ramadan, bagus. Ketika wudhu saat puasa lebih baik berkumur atau tidak? Nah, ini bagus pertanyaannya. Tetap sunnah wudhu, tetap sunnah berkumur ya. Bagi orang yang berpuasa tetap sunnah berkumur, tapi jangan sampai mubalaghah. Jadi seperti ini, dalam wudhu ini ada kesunahan mubalaghah. Ketika berkumur bukan hanya kumur di mulut saja, tapi sampai ke tenggorokan. Kalau contohnya minum air sampai ke dalam tenggorokan ini ya, juga masuk, juga dibersihkan. Ini tapi bagi orang yang berpuasa tidak dianjurkan. Okay? Hanya berkumur di area mulut saja. Bagi orang yang berpuasa tetap sunnah.
Ketika sholat pakai parfum yang ada alkoholnya hukumnya bagaimana? Sudah sering kita bahas ya. Jadi banyak ulama kita zaman sekarang yang mengatakan bahwa bahwa alkohol yang ada di parfum itu hukumnya suci ya. Hukumnya suci, nggak najis. Hukum baca. Doa buka puasa kan ada dua. Itu semuanya boleh dibaca ya. Jadi doa buka puasa itu bukan, sekarang ada banyak ustadz ya yang dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit nyalahin. Ya, orang itu kalau luas ilmunya nggak gampang nyalahin. Jadi niat jadi doa puasa baik yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu atau yang zahabadz dhama'u talatil uruq wa sabatul ajr insyaallah, itu semuanya sama-sama ada hadisnya. Ya. Baik yang doa yang biasa kita ucapkan ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu, atau yang doa yang mereka katakan ini yang sahih seperti zahabadz dhama'u talatil uruq, itu semua ada dalilnya. Meskipun ada khilaf ya. Meskipun ada perbedaan pendapat, dibacanya sebelum makan atau setelah makan. Ya, dibacanya sebelum makan atau setelah makan. Tahun kemarin sudah pernah kita bahas. Hukum nonton mukbang pas puasa. Boleh-boleh aja. Tapi buat apa juga nonton orang mukbang bulan puasa? Mau ngetes iman mungkin. Bentar kita bahas. Kalau marah bikin batal puasa enggak batal. Oke. Kalau tadi kalian sudah suruh saya nanya di kolom komentar, gak ada yang nanya. Apakah orang haid boleh berziarah kubur? Sudah sering kita jawab kan, boleh. Wanita haid itu gak ada larangan untuk ziarah kubur ya. Tapi jika dia ziarah kubur, ini ada ulama yang mengharamkan, baca Qur'annya jangan ya. Baca Qur'annya jangan, tapi kalau zikir-zikir yang selain Qur'an silahkan. Oke, kita tutup ya pembahasan untuk live kali ini. Insyaallah saya simpan nanti, bagi yang belum nonton mungkin bisa dilihat nanti di feed. Insyaallah saya simpan di feed. Semoga manfaat ya meskipun sedikit. Kita ketemu insyaallah di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.